Ditempatkan di surga Firdaus. Jadi sekarang kalau ada yang sakit jangan mengeluh, berbanyak zikir mengingat kematian. Jadi tak perlu risau. Allah sudah menentukan ya Bu Isulis ya. Siapapun di antara kita yang sedang sakit, berarti Allah sedang menyayangi kita. Kenapa? Allah ingin memberikan waktu kepada kita bahwa kita lebih berkualitas bersama dengan Allah. Mungkin kalau sehat kita sedikit dikit, tapi ketika sudah sakit. Jadi apa maknanya ini Bu? Sakit dan sehat semuanya nih. Jangan sampai menyalahkan Allah. Ya Allah, saya sudah banyak bersedekah, saya sudah banyak ibadah. Kenapa saya selalu dikasih cobaan dengan penyakit ini? Gak boleh begitu. Ini akidah namanya. Tanamkan dalam hati ini. Ya kalau tak sembuh-sembuh nanti tanya obat herbal di HNI. Jangan lupa like, share, komen. Masya Allah. Tunggu ya. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Nih, nggak selesai nanti ke babnya. Kemudian orang kafir dhimmi, ibu menjenguk orang sakit jangan pilih-pilih. Musuh pun sebagaimana Rasulullah ketika ada seorang nenek tua, perempuan tua yang meludah ke muka Rasulullah. Ludahnya bukan balgam, Bu, bukan ludah biasa. Balgam itu kerak, apa namanya? Dahak yang kental itu, sampai ke muka Rasulullah. Ketika Rasulullah lewat mau ke masjid, tak ada nampak perempuan tua itu, dicari sama Rasulullah. Rupanya terbaring sakit, dijenguk. Bayangkan, kawan yang sok-sok besti, yang nge-like, yang mantap-mantap, tak ada yang datang. Yang nge-like kawanmu berapa di Facebook? 1000 Pak Ustaz. Di Instagram 5000. Di TikTok 11.000. Waktu sakit siapa yang datang? Ada datang, tak ada Pak Ustaz. Yang datang siapa? Itulah kawan sejati. Tapi dia ngucapin Pak Ustaz di mana? Di WhatsApp Pak Ustaz. Sembuh ya, amin 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 amin. Sembuh ya, amin 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 amin. Padahal besti nongkrong, diajak terus. Pas sakit hilang. Maka kalau ibu pengen tahu berkualitas tidaknya kawan kita, betul-betul besti itu kita tengok ketika kita sakit. Kalau kecuali memang sibuk dengan alasan syar'i. Jadi musuh pun kita boleh sunnah menjenguk. Akhirnya apa yang terjadi? Nenek tua itu masuk Islam. Nangis dia di depan Rasulullah. Kebayang coba. Yang katanya kawan tak datang, ini rupanya yang kuludahin mukanya datang. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Kita bisa niru, bisa, tapi berat memang. Jangankan mau jenguk Pak Ustadz, pas nengok musuh saya sakit Pak Ustadz, mampus, itu kan? Enggak, maksudnya bukan di sini Bu, di sinetron. Nah, iya, kualat. Makanya dari kemarin asik nak ngomongin aku di luar. Emang aku nggak tahu. Kenapa kau tahu? Banyak aku mata-matanya katanya. Pas sakit, nah mampus. Tak boleh. Boleh jadi kita itu dapat pahala banyak karena memaafkan. Uiddatil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna as-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina. Surat apa? 100. Mantap Ustazah. Ibunya Ibu Haja Ustazah Martini. Itulah hebatnya orang mengaji kan? Makanya saya bilang untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan ilmu, tak usah ibu sibuk-sibuk mondok. Ibu udah telat. Saya mau mondok Pak Ustaz biar dapat sanad, nggak perlu. Banyak guru, ada Ustaz tanya baca buku. Masih banyak meremehkan Ustaz. Ya biasa lah. Anjing menggonggong kafilah, anjing menggonggong sembelih aja. Gitu. Nggak usah pesimis, teruslah berdakwah. Selama masih ada kebaikan dan selama yang disampaikan ayat itu benar adanya, silakan sampaikan. Oke Bu ya. Nah, kalau untuk mengajak orang untuk sholat pun tak perlu harus nunggu saya harus pintar baca kitab kuning, beda. Kalau kitab kuning kan yang mengajar ke santri gitu kan. Kalau untuk mengajak orang sholat bersedekah nggak perlu. Yang penting mau nggak kamu berdakwah, mau nggak terjun, mau datang. Ya ibu. Baik, ibu direktur HNI aja mau mengaji. Sebenarnya harusnya saya mengaji ke beliau kan. Pengalamannya banyak, wawasannya banyak. Ini gara-gara diajak ke kantornya kemarin. Iya, tak pernah diajak, makan sering-sering mengajak. Iya, dikasih minum susu kambing plus bandrek HNI. Masya Allah. Lanjut Bu, kemana-mana lah Ustadz ini. Kemudian orang kafir Bu, orang kafir boleh dijenguk. Kafir dhimmi, tapi kan mu'ahid. Jadi bukan kafir yang harbi, bukan kafir Israel. Maksudnya kafir itu kan, kafir ini sebenarnya Bu, bukan kata-kata kasar. Orang yang non muslim itu dibilang kafir tak terima.
Padahal kafir ini kan tertutup dari rahmat Allah karena tak percaya sama Allah. Jadi kafir ini tak mau percaya sama Allah. Sudah, titik. Bukan berarti jelek. Secara keduniaan kalau dia baik ya tetap orang baik. Tapi di akhirat beda karena dia meninggal tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Allah itu wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Orang yang tidak Islam, tidak mengaku kepada Allah, dia berbuat baik. Ini versi Allah. Jadi kalau tak terima, kok bisa ngomong itu ya? Kan versi agama kami, versi Al-Qur'an. Sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan, tapi kalau dalam dirinya tidak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka di akhirat selesai dia, tidak dibalas. Beda dengan kita. Kita nggak terlalu baik, nggak sempat bikin masjid, nggak sempat menyantuni yatim sampai 1 juta orang, tapi kita ada la ilaha illallah, kita masih bisa mencicipi nikmatnya surga. Kalau dia haba'an mansura, bagaikan debu bertembangan. Jadi amal baiknya di dunia Allah kasih di dunia aja balasnya. Makanya Allah tambah kaya, Allah tambah sukses, tambah banyak pabriknya, tambah banyak usahanya. Allah balas di dunia, di akhirat no. Fala yuqbalu minhu, tidak akan diterima orang itu kalau bukan dengan agama Islam. Makanya kita itu selalu diingatkan wala tamutunna illa wa antum janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya ketika mati dia tetap bersyahadat, tetap tidak murtad. Jangan sampai Islam 30 tahun, sehari murtad mati. Na'udzubillah. Nggak ada gunanya 30 tahun Islam, tapi mati dalam keadaan sudah keluar dari Islam. Maka kita selalu pengen husnul. Dengan cara apa? Sering berjamaah. Berjamaah, istiqomah, husnul. 3 itu syaratnya. Sering berjamaah, maksudnya sering berkumpul. Majelis taklim. Yang kedua, barulah datang istiqomah itu. Karena sering berkumpul, bertukar pikiran, bertukar ilmu. Maka menjadikan kita istiqomah. Setelah kita sudah berjamaah istiqomah, insya Allah husnul khotimah. Karena semua kawan-kawan kita itu baik mendoakan kita. Makanya Bu, saya pengen itu nanti, kalau saya meninggal gitu, saya pengen semua kawan-kawan yang seiman, yang rajin mengaji, pengen menyulatkan saya. Saya ngomong gini bukan bawanya mau mati, tidak. Karena semua orang pasti mati. Jangan pula Ustaz, jangan mati dulu Ustaz. Ya memang jangan dulu, jangan sekarang. Mudah-mudahan ibu-ibu kalau saya mati kirimkan Fatihah saya. Ya. Ini kalau bab kematian macam inilah, bawanya mati. Karena memang bab jenazah. Jadi seorang ulama ini menyampaikan tentang bab jenazah ini tak langsung ke masalah ke mayatnya bagaimana mengurusi mayat, tapi diingatkan dulu dengan kematian. Bahwa ketika ibu mengurusi mayat, pada akhirnya ibu juga yang akan dimandikan. Ketika ibu datang melayat, nengok orang itu sudah tak berkutik lagi, berarti kita juga seperti itu. Maka sering-seringlah datang melayat orang meninggal, agar kita juga nanti dilayat, didatengin, dibantu juga. Karena kalau yang untuk menengok orang sakit yang maksudnya yang murtad tadi, yang muslim itu merupakan anjuran ya Ustaz? Sunnah menjenguk orang sakit kafir dhimmi. Mohon maaf, tetangga kita yang tidak ganggu kita. Menjenguk orang sakit. Jadi kalau menjenguknya